Baik, halo semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul 5758 Barbershop. Yang pertama, kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, lalu ada Rifan Saputra Kendi, lalu ada Aura Meivia Safira Arsya. Tentang barbershop kami, 5758 merupakan sebuah toko potong rambut premium yang diperuntukkan untuk pria dan wanita, dan juga kami memiliki aplikasi untuk pemesanan, pelayanan, dan juga mempermudah pengelolaan di bidang keuangan dan lain-lain. Dan arti dari 5758 ini adalah singkatan dari bahasa Indonesia yang diartikan bahasa Jawa dengan arti maju mapan, dengan harapan sesuai dengan nama kami, yaitu maju mapan. Lalu visi kami memilih barbershop yang premium ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa rambut itu penting buat penampilan dan tidak asal-asalan memotongnya, dan potongannya harus disesuaikan dengan permasalahan rambut yang dialami customer. Maka dari itu kami memutuskan untuk memilih barbershop kelas premium agar masyarakat teredukasi tentang permasalahan rambut. Lalu kami di sini ada model kanvas, ada customer segmen kami ada laki-laki atau pria, wanita, perempuan, dan tentang usia umur 6-50 tahun. Lalu customer relationship, kami menggunakan brosur, personal assistant, media sosial media, termasuk Instagram, WhatsApp, Facebook. Lalu ada value proposition, kami memiliki kurang lebih ada 4 value proposition. Yang pertama ada pemesanan layanan melewati aplikasi, pelayanan premium, admin fast respon, dan menyediakan sampel sesuai dengan permasalahan customer. Lalu ada daily activities, pengecekan berkala aspek keuangan, posting konten media sosial seminggu sekali, pengecekan berkala di aspek kebersihan, kerapian, dan alat serta interior oleh owner atau founder. Lalu ada evaluasi setiap bulan tentang kinerja karyawan dan teknis-teknis lainnya harus dibahas. Lalu ada marketing. Lalu ada key partners, kami ada barber school, influencer, supplier sampo, wifi, dan tukang parkir. Key resource kami ada barberman, admin, tukang parkir, channel ada franchise, media sosial, revenue stream, haircut service, franchise, dan sales product. Cost structure, operational cost, wages cost, advertising cost. Berikutnya adalah bab 3, identifikasi isu sosial, etika, dan profil pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis. Berikut merupakan isu-isu yang beredar mengenai etika, norma sosial, local wisdom, dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu isu keselamatan kerja. Dalam proses pengerjaan jasa yang dilakukan oleh pihak pekerja atau barberman kami, terdapat isu keselamatan kerja berupa adanya penggunaan alat tajam yang dapat melukai pihak pekerja, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, sebaiknya pihak pekerja dapat mengetahui dan memahami SOP yang ada di dalam dunia barbershop. Kemudian yang kedua yaitu isu lingkungan. Selain isu keselamatan kerja, terdapat juga isu lingkungan yang terjadi di mana limbah dari bisnis barbershop berupa potongan rambut. Dari limbah tersebut akan kami olah sebelum dibuang atau akan dijadikan produk lain. Produk yang bisa kita dapatkan dari limbah potongan rambut yaitu hair extension, sanggul, dan juga pupuk. Selanjutnya yaitu isu perlindungan konsumen. Seperti yang diketahui dalam proses pengerjaan jasa dan dari kami Selanjutnya yaitu isu perlindungan konsumen. Seperti yang diketahui dalam proses pengerjaan jasa dari kami, beberapa perawatan memerlukan alat tajam. Untuk mencegah dan menangani hal tersebut, perlu kami pastikan pekerja kami memahami SOP pekerja dan kami memberikan perawatan bagi konsumen yang mengalami kerugian. Berikut merupakan isu-isu yang beredar sehubungan dengan program SDGs. Yang pertama yaitu Good Health and Well-being. Dampak dari kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan rambut, selain merusak penampilan, juga menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal yang jika digaruk akan menimbulkan luka, kutu rambut yang menular, rambut rontok dan berminyak yang dapat menimbulkan jerawat di muka, hingga jamur pada kulit kepala. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan jasmani dari seseorang. Dengan penawaran jasa dan produk kami, maka kesehatan dan kesejahteraan diri dalam masyarakat akan terjaga. Selanjutnya yaitu gender equality. Kesetaraan gender yang berkembang saat ini cukup meluas. Kami ikut serta mengupayakan kesetaraan gender sesuai dengan blok customer segment pada BMC. Kami menargetkan pasar kami kepada pria maupun wanita dengan melayani pelanggan wanita dan tidak membedakannya dalam perlakuan jasa yang kami berikan. Selanjutnya design work and economic growth. Di sini kami memberikan pekerjaan yang layak dengan mengupayakan lingkungan kerja yang sehat, saling mendukung dan berkembang.
Hal ini ditujukan agar stabilitas bisnis kami terjaga dan terus berjalan hingga menjadi besar dan agar dapat ikut serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui bisnis kami. Selanjutnya itu Partnership for the Goals. Kami melakukan kemitraan dengan Barber Schools demi pembangunan berkelanjutan. Selain menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan tenaga kerja di bidang ini dengan unggul dan berkualitas, harapannya kemitraan ini akan terus berkembang secara global dan menggandeng partner usaha lain yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, pada bab 4, aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition canvas. Pada saat ini, isu etika dan sosial terdapat isu diskriminasi dan isu korupsi yang di dalam barbershop kami seperti biasanya pria, sehingga wanita tidak bisa datang ke barbershop. Biasanya wanita lebih ke salon. Kemudian isu korupsi. Nah, korupsi merupakan tindakan ilegal sekelompok yang memanfaatkan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Kemudian value proposition canvas. Value proposition yang gen kreator itu seperti menawarkan berbagai layanan yang mencakup semua usia dan jenis kelamin, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum, suasana yang sesuai dengan budaya lokal. Produk dan servisnya tersedia pomade, hair tonic, dan berbagai vitamin merawat rambut, kulit kepala lainnya. Pin relievernya menyediakan jasa potong ke rumah, melengkapi produk, memperkerjakan pemangkas yang profesional. Untuk customer segmen yang gen, harga terjangkau, memiliki pangkas profesional, lengkap, pelayanan ramah, cepat dan tanggap. Pinsnya orang takut datang karena masa pandemi. Lokasi jauh, harga mahal, produk kurang lengkap, pelayanan kurang memuaskan. Customer jobs-nya pelajar, orang dewasa, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Untuk di bab 5, analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengatasi model bisnis model environment, dan analisis SWOT. Nah, dalam model bisnis environment di market forces terdapat market issue. Untuk sudut pandang konsumen memberi pengaruh terhadap pasar penjualan. Market segment menganalisis kondisi dan daya tarik pasar yang nantinya memberi peluang pada target produk yang di dalamnya terdapat segmentasi geografi, kemudian demografi, harga, dan tingkah laku. Yang ketiga, need dan demand. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan para customer kami. Switching cost, menganalisis produk pengganti yang merupakan inovasi dari produk terbaru. Yang kelima, revenue atraktif. Untuk menganalisis pesaing dan menilai kekuatan dan kelemahan mereka. Selanjutnya, industry forces. Terdapat kompetitor, new entrant, supplier, dan stakeholder. Kompetitornya dalam bisnis barbershop cukup banyak. Ya, new entrant, permasalahan pesaing baru dalam industri barber ini lumayan tidak terlalu rumit. Karena biasanya dari kecocokan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya supplier, dalam bisnis kami terlibat langsung, seperti capster atau tukang cukur. Kemudian stakeholder-nya yang mempengaruhi perusahaan, investor, supplier, karyawan, dan jasa marketing. Selanjutnya key trend, terdapat teknologi tren yang saat ini sedang berkembang pesat. Hampir semuanya melakukan transaksi melalui internet. Selanjutnya, sosial dan kultural trend. Yang dulunya masyarakat datang ke tempat kami, tetapi sekarang lebih sering pihak kami yang datang ke rumah karena adanya virus COVID-19. Kemudian socio-economic trend. Perekonomian dikatakan menurun dengan cepat karena masa pandemi ini, sehingga mempengaruhi pilihan
konsumen yang ketika mengeluarkan uang perlu berpikir apakah produk memenuhi kebutuhan mereka, kualitas sebanding dengan harga yang ditawarkan, dan layanan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya macroeconomic forces. Yang pertama global market condition. Pandemi ini menyebabkan pendapatan lebih rendah dan pengangguran meningkat. Tapi di barbershop kami diusahakan untuk tetap beroperasi terus. Capital market, invest dalam barbershop kami, hal pertama yang ingin dilakukan mendapat investasi. Selanjutnya ekonomi infrastruktur, perusahaan kami akan beroperasi di tengah kota. Pemilihan kota ini sangat penting. Selanjutnya yang terakhir analisis SWOT. Terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength-nya kekuatan utama dari 5758 barbershop ini, lokasi mudah diakses, jam buka yang panjang, harga yang terjangkau, pelayanan ramah, cepat, dan tanggap. Weakness, penghasilan tidak tetap. Kemudian barbershop hanya menyediakan untuk pria saja. Karena rata-rata pangkas rambut barbershop itu hanya menyediakan hairstyle pria dan tidak hairstyle wanita. Untuk wanita biasanya ke salon. Untuk opportunity, barbershop kami akan menawarkan potongan rambut berbagai jenis dan tipe untuk mengikuti tren yang muncul terbaru model gaya rambut. Selanjutnya, threat. Dalam bisnis ini terdapat beberapa ancaman, yaitu mulai banyak barbershop pria dan wanita. Nah, untuk barbershop pria kalah karena orang-orang rata-rata lebih memilih yang lebih lengkap, yaitu pria dan wanita. Biasanya itu pria wanita itu di salon. Kemudian alat-alat pangkas rambut yang murah dan mudah didapatkan, sehingga menyebabkan banyak bisnis barbershop yang baru, yang membuat keuntungan barbershop kami semakin sedikit. Selanjutnya bab 6, mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan. Di sini, bisnis kami termasuk ke dalam kategori Blue Ocean, di mana kita memasuki pasar yang sudah ada sebelumnya, dan kita harus bertahan melalui inovasi dan keunikan yang kita miliki agar dapat bisa bersaing dalam pasar tersebut. Di sini terdapat analisis 4 Action Framework. Yang pertama yaitu eliminate. Kami mengeliminasi pengecekan berkala dalam aspek kebersihan, kerapian, dan alat serta interior oleh owner atau founder. Kemudian kita reduce, mengurangi penggunaan brosur di era digital saat ini. Kemudian kita rise, meningkatkan marketing melalui jaringan lain, yaitu komunitas. Dan yang terakhir yaitu create, kita membuat aplikasi yang dimana dapat membantu pelanggan untuk memesan tempat, mengetahui informasi mengenai barbershop kami, dan lain sebagainya.